Agen John, apakah kamu siap buat tugas hari ini? Siap, laksanakan. Tapi tugas apa ya Tuhan Yesus? Ayo, siap kumpulkan anak-anak dan pelayan-pelayanku untuk ibadah hari ini. Maaf Tuhan, ini kan bukan hari Minggu. Kok kita disuruh ibadah? Benar, tapi hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena hari ini adalah hari untuk memperingati kenaikanku ke surga. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh, karena ada sebuah pesan penting yang akan aku sampaikan nanti. Siap Tuhan Yesus. Aku akan segera mengumpulkan teman-temanku untuk segera mempersiapkan diri. Incoming call. I put it on screen. Halo, halo, halo Agen Clarissa. Halo. Hai Agen John, annyeonghaseyo Agen John. Apa? Kamu katain aku monyong? Annyeonghaseyo. Apa kabar Agen John? Oh, baik sekali Agen Clarissa. Gimana Agen John? Ini ada sebuah perintah. Ayo, segera, kamu bersiap. Ajak anak-anak Joel Kids untuk mempersiapkan diri pada ibadah hari ini. Karena tadi Tuhan berpesan, Dia akan memberikan pesan yang penting buat kita semua. Oke, siap Agen John. Aku akan mengerjakannya. Karena ini tugas rahasia, maka handphonemu akan meledak dalam hitungan ketiga. Aduh, handphone saya Agen John. Iya, betul. Jangan Agen John. Ya, mahal ya. Oke, Mahal kalau Agen begitu, John. Jangan, belum lunas. kamu segera kerjakan semuanya. Oke. Oke, siap Agen John. Siap. Wah, kayaknya banget nih Agen John. Kayaknya sih penting. Aku kabarin ke kakak-kakak yang lain sama ke anak-anak Joel Kids biar semuanya langsung berkumpul untuk mendengarkan kebaktian hari ini. Kak Shirley. Kak Mel, ini acara apa sih? Kok Kak Clarissa nyuruh kita datang? Ini kan bukan hari Minggu. Aduh, nggak tahu Kak. Yang penting kita cepet aja daripada kita dimarahin Kak Clarissa. Kita terlambat. Yuk, kita lari yuk. Aduh, mana sih nih Kak Mel sama Kak Shirley? Adik-adik di rumah udah siap ya? Udah siap ya? Kebetulan 2 menit lagi kita mau mulai. Tapi mana ya Kak Mel sama Kak Shirley ya? Duh, Kak Clarissa sedih nih. Duh, mana sih? Hai, Kak aduh, Kak Mel, Kak Shirley. Untung kalian datang. Aduh, sorry. Gini loh Kak, tadi tuh soalnya Agen John tuh telepon Kak Clarissa. Katanya ada info penting yang akan disampaikan hari ini Kak. Info penting. Info penting. Apanya itu, Pak? Udah nanti aja dulu. Nanti pokoknya dengerin aja Agen John mau ngomong apa. Sekarang kita kebaktian dulu ya. Untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Oke, siap. Adik-adik semua Joel Kids di rumah udah siap? Untuk mengikuti kebaktian kita hari ini spesial loh. Karena hari ini kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Oke, sebelumnya Kak Klar mau dengar dulu suara kalian. Joel Kids. Yes, I am. Oke, sebelumnya kita doa dulu ya. Kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan lebih lagi dari segalanya. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang melimpah melimpah untuk kami. untuk kami. Tuhan, Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah yang luar biasa bersama Engkau. Kami mau Tuhan Kami mau Tuhan bersyukur, memuliakan namamu. Karena hari ini Kami mau memperingati kenaikanmu ke surga. Tuhan, Engkau yang hadir Engkau yang hadir di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dimuliakan di
Tuhan yang layak kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak Shirley. Shalom Kak Maya. Tapi kayaknya adik-adik JR Kids kayaknya kurang semangat nih kalau cuman halo-halo aja. Kak Klar punya satu lagu. Adik-adik JR Kids ikutin ya lagunya ya. Bisa? Belum bisa sih, tapi pelan-pelan aja. Itu lagunya nggak susah ya Kak ya? Nggak susah, gampang aja. Kak Klar cuman mau sapa kalian aja ya. Oke? Kita katakan hello ya. Hello, JR Kids. Hello. How are you? How are you? I'm good, I'm great. I'm good. I'm great. How about you? Sekali lagi ya. How about you? Hello, JR Kids mana? Hello. How are you? How are you? I'm good, I'm great. I'm good. I'm great. How about you? Kita nyanyikan ya. La 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 la. La 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 la. Yeay! Wow, luar biasa. Oke, adik-adik JR Kids, kita mau nyanyikan Sungai Sukacita. Yeay! Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi ya kita katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Yang kenceng ya. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari ya sama kakak ya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Kita mau apa? Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita ulang lagi dari awal. Sungai sukacitamu mengalir. Yang kenceng dong. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Kasih senyumannya. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita nari ya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Kita mau apa? Mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya siapa? Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi tapi lompatannya paling tinggi ya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Siap semua? Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kak Mel, bantu Kak Clarissa ya.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yeay! Oke adik-adik, kita sudah bersukacita tadi, kita sudah puji Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman lebih lagi, kita mau bersyukur sama Tuhan lagi. Kita mau mengucapkan segala syukur karena Tuhan telah baik buat kita. Ingat adik-adik, Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita. Terus Tuhan sudah apa? Menang, Tuhan sudah bangkit. Dan hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah baik buat kita. Sekarang kita mau memuliakan nama Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik buat bersyukur lebih lagi buat kebaikan yang Tuhan kasih buat kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu besar Engkau Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu,
dari hati kita bersyukur kembali sama Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ambil kesempatan ini adik-adik. Kita mau bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan buat kita. Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Bahkan Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat yang terbaik buat kita. Sebab Engkau Tuhan, hanya Engkau kebenaran yang kami pegang Tuhan. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita nyanyikan dengan lembut adik-adik. Kita muliakan nama Tuhan. Tinggikan dirimu, ya Tuhan. Nama-Mu Tuhan yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Tiada Engkau selain Allah kami Tuhan. Katakan adik-adik. Mengatasi bumi.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap tutup mata, kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Mulia namamu Tuhan. Mulia namamu di surga Tuhan. dan di bumi. Di surga dan di bumi. Tuhan, Tuhan, sebentar kami mau Tuhan sebentar kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Beri kami Tuhan Beri kami Tuhan roh hikmat, roh hikmat, roh wahyu, roh wahyu, roh pengertian, roh pengertian yang dari Engkau. yang dari Engkau. Sehingga apa Sehingga apa yang nanti kami dengarkan yang nanti kami dengarkan merema dan dan bertumbuh dalam hidup kami. dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang hadir Engkau yang hadir di tempat kami. di tempat kami. Dalam nama Di Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman katakan Amin. Shalom adik-adik. Kak Yanti percaya kalian hari ini pasti sangat bersuka cita ya. Walaupun ini bukan hari Minggu, tapi hari ini kita ada ibadah. Siapa yang tahu hari ini kita memperingati apa? Ada yang tahu? Tadi di depan sudah dijelaskan kalau hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita sangat bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus di hari Jumat Agung. 3 hari kemudian kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang jawab dengan cepat, berapa hari jarak dari kebangkitan Tuhan Yesus sampai hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, di sana bisa jawab. Ada 40 hari jarak dari kebangkitan Yesus sampai dia naik ke surga. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema yang luar biasa. Nanti ada pesan spesial yang akan disampaikan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Siap semuanya? Duduk yang manis. Yang masih tiduran, ayo duduk yang manis. Matikan semua gadget, semua gamesnya. Tapi pakai gadgetnya boleh untuk kita ikut kebaktian sama-sama. Oke ya, kita akan doa sekali lagi sama-sama biar pesan Tuhan itu masuk dengan kuat dalam hidup kita. Amin. Semua ikuti Kak Yanti berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini. Kami mau Tuhan belajar akan firman-Mu. Bicara dalam hidup kami. Biar kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Oke, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, Kak Yanti mau tanya dulu. Pernah enggak kalian berpikir mengapa Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, dia enggak langsung naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus masih menunggu 40 hari kemudian baru dia naik ke surga? Ada enggak yang pernah bertanya dalam hati? Harusnya ketika habis dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Bukankah di hari ketika dia bangkit dan dia bertemu dengan seorang ibu yang bernama Maria, dia berkata, jangan pegang aku dulu karena aku akan menemui Bapa. Tapi kenapa hari itu Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga dan bersama dengan Bapa? Kenapa dia harus ada di bumi 40 hari? Siapa yang mau belajar hari ini? Mau semua ya? Kenapa ya kok Tuhan masih tunggu 40 hari? Yang pertama, selama Tuhan Yesus mati, saat Tuhan Yesus mati, kondisi murid-muridnya ada dalam keadaan yang kehilangan. Siapa yang di sini pernah mengalami satu kehilangan? Pernah? Kehilangan apa adik-adik? Mainan? Sedih enggak? Kalau kehilangan mainan sedihnya berapa lama? Sedihnya sebentar Kak, nanti habis dibeliin mama mainan yang baru, wah saya senang sekali. Kehilangan apa lagi? Siapa yang pernah kehilangan orang tua? Sedihnya berapa lama? Aduh Kak, sampai hari ini aku masih sedih karena sudah tidak ada lagi papa, tidak ada lagi mama. Hari itu murid-murid sangat sedih karena dia kehilangan Tuhan Yesus. Bahkan saat Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya juga tidak percaya. Padahal selama 3,5 tahun mereka jalan bersama-sama. Bukan waktu yang
singkat. Tapi waktu 3,5 tahun tidak membuat murid-murid ini benar-benar percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus selalu ngomong, aku akan mati dan nanti di hari ketiga aku akan bangkit. Terus Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Tapi saat kejadian Tuhan Yesus benar-benar mati di salib, murid-muridnya juga tidak percaya kalau dia bangkit. Ada satu contohnya, siapa yang bisa jawab nanti? Ada satu orang yang tidak percaya kalau Yesus bangkit. Bahkan dia harus ngomong, Tuhan, kalau memang benar engkau bangkit, aku akan cucukkan jariku ke tangan Yesus. Siapa dia? Siapa namanya? Dia adalah Thomas. 3,5 tahun Thomas juga jalan loh bersama dengan Tuhan. Dia ikut Tuhan Yesus kemana, dia ikut Tuhan Yesus melakukan mujizat apapun, Thomas ada di situ. Tapi 3,5 tahun tidak membuat Thomas percaya penuh bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ketika setelah dia mencucukkan jarinya di tangan Yesus, baru Thomas percaya. Bagaimana dengan murid-murid yang lain? Ada yang bernama Petrus, dia murid yang paling keren, yang paling berani. Bahkan saat Yesus disalib, dia yang menyangkal Yesus 3 kali. Ketika perjalanan di mana tuh Petrus selalu tampil di depan, aku bela Yesus, aku bela guruku. Tapi apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus. Dan ketika Yesus mati, bahkan ketika Yesus bangkit pun, dia ngajak teman-teman yang lain, yuk kita balik lagi ke Danau Galilea. Ngapain Petrus? Kita menjala ikan lagi, nanti kita jual ikannya buat kebutuhan kita makan. Padahal selama 3,5 tahun, apa yang Yesus perintahkan buat mereka? Kamu sudah tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi kamu menjadi penjala manusia. Petrus lupa dengan semua tugas yang Tuhan berikan. Dia ngomong, yuk jala ikan lagi. Akhirnya semalam-malaman mereka tidak dapat ikan. Sampai pagi harinya Yesus ngomong, ayo tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dan mereka dapat ikan yang banyak. 3,5 tahun. Kebersamaan mereka tidak membuat Petrus percaya penuh dengan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah kalian hari ini masih punya kepercayaan yang penuh dengan Tuhan Yesus? Oleh karena itu kenapa Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia tunggu 40 hari. Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia bukan Tuhan yang meninggalkan kita saat kondisi kita lagi sedih. Setelah Tuhan Yesus mati, murid-murid sedih, masih banyak yang nangis. Kenapa ini aku sendirian? Tidak ada lagi yang bela aku. Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka begitu aja. Ketika dia bangkit, dia buktikan aku Tuhan. Tapi dia masih berikan waktu, aku temani kamu 40 hari lagi. Aku bersama dengan kamu 40 hari lagi. Adik-adik, dia Tuhan yang baik. Selama 40 hari, Tuhan Yesus terus menemani mereka. Dia menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya. Dan apa yang dikatakan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hari-hari ini ada banyak ketakutan, kecemasan dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Siapa yang mau terima damai yang dari Tuhan? Dia Allah sumber damai. Ketika ada damai dalam hidup kita, takut kita hilang. Tuhan lakukan itu selama 40 hari. Bahkan di 1 Korintus berkata, ada 500 orang lebih yang dijumpai Tuhan saat 40 hari dia ada di dunia. Ada 2 lagi orang yang kecewa, aduh sudahlah Tuhan Yesus sudah mati, buat apa lagi kita ke Yerusalem? Dia jalan, yuk pulang aja, pulang kampung, kita mudik. Ada 2 orang yang pergi ke Emmaus. Dia ngobrol, iya ya Tuhan Yesus sudah mati, kita mau ngapain lagi di Yerusalem? Ayo pulang, kita bertani lagi mungkin, atau kita kerjakan lagi pekerjaan kita yang lama. Dan mereka lupa pekerjaan mereka yang utama adalah menjadi penjala manusia. Dan Tuhan Yesus datang, diajak ngobrol. 3,5 tahun mereka bersama, mereka tidak menyadari kalau yang ngajak ngobrol adalah Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu kalau itu Yesus, mereka jalan. Baru di akhir mereka sadar, ternyata ini Yesus. Apa yang terjadi ketika mereka sadar, oh ternyata ini Yesus. Mereka balik lagi ke Yerusalem,
Mungkin mereka sudah sampai rumahnya, ayo kita kembali lagi ke Yerusalem. Karena Yesus hidup, karena Yesus sudah bangkit, Yesus tidak meninggalkan kita. Kebersamaan 40 hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya membangkitkan lagi semangat dalam hidup mereka. Mereka punya iman kembali tumbuh. Mereka tidak lagi sedih, mereka tidak lagi kecewa. Tapi mereka kembali punya, aku punya iman. Aku tahu Yesusku hidup. Aku tahu Dia Tuhan yang ajaib. Dia tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kita sedih. Tuhan selalu bersama dengan kalian dan kakak. Siapa yang percaya Tuhan Yesus saat ini bersama dengan kalian? Di rumah kalian masing-masing, Tuhan Yesus menjumpai kalian. Hari-hari ini ada banyak yang lagi sedih, ada banyak yang lagi takut, ada banyak yang lagi kecewa. Tapi hari ini Tuhan menjumpai kalian. Seperti Dia menjumpai 2 orang yang ke Emmaus. Dan Dia memberi satu kekuatan. Dia berkata damai sejahtera bagi kamu semua. Dan Tuhan lakukan itu. Apa yang Dia lakukan lagi selama 40 hari? Dia kembali memulihkan visi dalam hidup murid-muridnya. Panggilanku bukan lagi bekerja seperti dulu. Tapi panggilanku adalah menjadi penjala manusia. Itu yang Tuhan lakukan selama 40 hari. Dan genap di waktu yang ditentukan Tuhan. Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus ajak mereka keluar kota di dekat Betania. Itulah hari di mana waktunya tiba. Saat mereka ada di situ, mereka murid-murid sudah mulai percaya, waduh Tuhan Yesus ada di sini, aku senang sekali, aku sudah tidak lagi sedih. Dia berkata begini, Tuhan, maukah Engkau memulihkan Israel? Maukah Engkau memulihkan keadaan bangsa ini? Dan Tuhan berkata apa? Tuhan berkata apa? Pemulihan dari segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dan Dia berikan satu kata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Ketika mereka dengerin baik-baik, tanpa sadar mereka lihat Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik, mereka tambah naik. Mereka melihat pemandangan ke atas, lu tambah tinggi. Lu kenapa Tuhan pergi? Ketika mereka lihat terus, ada 2 orang malaikat yang mendatangi mereka. Kenapa kamu lihat seperti itu? Dan malaikat ini berkata, dengan cara yang sama, Dia akan datang kembali menjumpai kalian. Amin. Tuhan Yesus naik ke surga, tapi dengan satu harapan. Bukan berarti Dia tidak akan kembali. Dia akan kembali buat saya dan buat adik-adik sekalian. Amin. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa enggak selama 40 hari ditambah lagi dong Tuhan, 1 tahun lagi? Kenapa di hari ke-40 Tuhan naik ke surga? Yang pertama, Tuhan Yesus membuktikan dirinya sekali lagi. Dia benar-benar Tuhan. Siapa yang tahu tokoh di Alkitab yang pernah bangkit dari kematian? Siapa? Yang di Betania itu siapa? Saudaranya Maria dan Marta? Lazarus. Lazarus sudah mati, dia bangkit dari kematian, dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi apakah Lazarus hidup selama-lamanya? Enggak. Lazarus tetap mati lagi di waktu yang ditentukan Tuhan. Siapa lagi yang pernah dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian? Ada rombongan yang lagi digotong seorang anak muda di kota Nain. Ibunya nangis, anakku masih muda tapi sudah mati. Didatangi Tuhan Yesus, anak muda ini dibangkitkan. Apakah dia akan terus bangkit selamanya? Enggak. Di waktu yang ditentukan Tuhan, anak muda ini kembali mati. Tapi Tuhan Yesus sekali lagi Dia membuktikan dirinya sebagai Allah. Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga. Dia kekal, Dia tidak mati lagi adik-adik, tapi Dia naik ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Kalian baca sama-sama. Tetapi aku akan kembali kepada Bapa, karena aku menyediakan tempat tinggal bagimu. Amin. Siapa yang mau punya tempat tinggal di surga bersama dengan Tuhan? Siapa yang mau punya rumah di surga? Siapa yang mau, aku enggak mau rumah di surga, aku mau aja rumah di dunia. Rumah yang mewah, rumah yang ada kolam renangnya yang bagus. Tapi aku enggak mau rumah di surga. Enggak.
Kalau Kak Yanti pilih aku mau rumah di surga. Karena Tuhan Yesus sekarang masih menyiapkan rumah buat kita semua. Amin. Dia di surga enggak cuma lihat-lihat kita, enggak. Tapi Tuhan Yesus siapkan, aku punya rumah buat si A, aku punya rumah buat si B, aku siapkan rumah buat si C. Semua kita Tuhan siapkan rumah. Dan janjinya ketika nanti seperti yang dikatakan dua malaikat itu, aku akan kembali dengan cara yang sama. Siapa yang percaya Tuhan Yesus akan menjemput kita kembali yang kedua kalinya dengan cara yang sama. Untuk dibawa kemana? Dibawa ke rumah Dia. Bersama-sama kita kembali tinggal bersama dengan Tuhan. Kita kembali tinggal bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua kita akan belajar. Kalau tadi iman sudah dipulihkan, ketakutan sudah hilang, murid-murid kembali percaya bahwa Tuhan Dia menyertai mereka. Ada satu kata yang Tuhan ucapkan, satu kalimat yang Tuhan ucapkan sebelum Dia pergi. Biasa kita menyebutnya dengan pesan terakhir. Siapa yang tahu itu? Siapa yang pernah dengar kata-kata surat wasiat? Pernah dengar ya? Apa yang dilakukan dengan surat wasiat? Surat wasiat ini harus dilakukan ketika orang yang masih hidup ini meninggal. Surat wasiat itu harus dikerjakan oleh anak-anak di bawahnya. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Dia meninggalkan surat wasiat. Apa katanya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Itu surat wasiat yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus tidak berkata yang lain. Bahkan di Matius 28 ayat 19 berkata apa? Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu lagi, dan ajarkanlah mereka seperti yang aku lakukan, seperti yang Yesus lakukan. Itu pesan terakhir dari Tuhan Yesus untuk kita semua sebelum nanti Dia datang menjemput kita yang kedua. Kisah Para Rasul berkata kamu menjadi saksiku. Matius juga berkata kamu menjadikan semua bangsa muridku. Apa yang menjadi panggilan Tuhan buat setiap kita? Kita dipanggil menjadi saksi-saksinya Tuhan. Siapa yang mau dipanggil jadi saksi-saksinya Tuhan? Siapa yang mau hidup kita dipulihkan, kita punya iman yang kuat. Dan kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita dipanggil untuk jadi saksi-saksinya Tuhan. Memberitakan Injil. Di mana? Di Yerusalem. Apa artinya Yerusalem? Di rumah kalian. Siapa yang sudah jadi berkat di rumah kalian? Ada yang masih nakal sama orang tua? Masih kurang ajar sama orang tua? Kalian belum jadi berkat. Jadi berkat di Yerusalem. Yang kedua jadi berkat di mana? Di Yudea. Lebih besar lagi. Di sekolah mungkin. Di gereja. Di lingkungan tempat tinggal kalian. Jadi berkat di Yudea. Dan yang ketiga di mana? Samaria. Apa itu Samaria? Samaria adalah bangsa yang tidak suka dengan orang Israel. Artinya apa? Kita harus jadi berkat buat orang-orang yang tidak suka dengan kita. Amin. Jangan cuman aku mau memberkati si A. Kenapa? Karena dia baik sama aku. Aku memberkati si B karena dia sayang sama aku. Bagaimana dengan orang-orang yang membenci kita? Tetap mau kita memberkati mereka? Tetap mau kita mendoakan mereka? Di Samaria kita harus menjadi saksi. Kita harus bagikan berkat itu kepada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Bahkan yang membenci kita. Dan yang terakhir sampai mana? Sampai ujung bumi. Kayak yang dipercaya Tuhan akan bawa kita ke bangsa-bangsa. Kita jadi berkat di bangsa-bangsa. Memberitakan Injil di bangsa-bangsa. Karena satu hal, Tuhan yang sudah memperlengkapi kita. Itu yang Tuhan perintahkan buat kita. Kalau hari itu setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia langsung naik ke surga. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka akan kembali ke pekerjaan semula. Mereka tidak akan kembali memberitakan Injil. Petrus akan balik nangkap ikan. Yang lain akan balik ke pekerjaannya yang semula. Tapi setelah Tuhan Yesus temani mereka 40 hari, iman mereka kembali bangkit. Mereka tahu ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Dan kayak yang dipercaya, Tuhan Yesus juga bersama dengan kalian dan bersama dengan saya. Ayo, siapa yang mau hidup kita menggenapi semua rencana Tuhan?
hidup kita menggenapi semua panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan buat kita? Jadi saksi dimanapun kalian berada. Jadi berkat dimanapun kalian berada. Amin, amin. Ayo tutup Alkitabmu sama-sama. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Siapa yang mau jadi saksinya Tuhan? Siapa yang mau berkata, Tuhan, hidupku ini menggenapi semua rencanamu. Hidupku Tuhan mau menggenapi semua kehendak-Mu. Hidupku bukan untuk diriku lagi. Tapi kami mau Tuhan, hidup kami menggenapkan semua kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk adik-adik kalian diundang semua kalian bangkit berdiri. Kalian berdiri, kalian angkat tangan. Dan katakan hidupku Tuhan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saat Tuhan Yesus memberikan mereka perintah, Tuhan Yesus tidak cuma membiarkan sana pergi jadi berkat, enggak. Tapi Tuhan berkata, ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Kau akan menginjak kalajengking dan kau tidak akan mati. Ada banyak tanda-tanda yang akan menyertai setiap kita. Asal kita apa? Percaya. Iman murid-muridnya dikembalikan lagi. Mereka kembali lagi percaya kepada Tuhan. Sama dengan kita. Berapa di antara kita yang mulai kehilangan iman, kehilangan percaya? Hari ini bisa katakan, Tuhan kembalikan imanku. Aku mau tetap percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup melakukan yang terbaik buat hidupku. Dan kita akan menggenapkan semua rencana Tuhan. Kita tidak lagi sedih-sedih, aduh keadaan kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Kita stop, tapi kita maju ke depan. Aku mau beritakan yang terbaik. Kita akan memberitakan kepada mereka yang letih lesu. Kita akan memberikan berkat yang Tuhan percayakan buat kita kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Karena Tuhan memperlengkapi kita semua. Amin. Karena Tuhan memperlengkapi kita semua. Sekali lagi kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, hidupku menggenapkan rencana-Mu dalam hidupku. Tidak ada lagi destiny yang terpotong dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama kami, Engkau di dalam kami, dan kami melakukan yang besar yang dari Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan kuat katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, Kau bersamaku di dalamku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur ada Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan,
Engkau selalu menemani kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun hari ini kami masih sedih, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami untuk kami bisa menggenapkan yang Tuhan mau dalam hidup setiap kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kalau Engkau naik ke surga, itu bukan berarti Engkau meninggalkan kami. Tapi Engkau sedang menyiapkan tempat yang indah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat percaya, kami sangat percaya. Kami punya Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sangat bersuka cita. Pagi hari ini Tuhan, kami merayakan, kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Kami tahu sekali lagi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau bersama-sama terus dengan kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sangat percaya kalau hari ini pesan-Mu sudah kami terima. Beri kami anugerah Tuhan untuk kami melakukan dalam hidup kami sepanjang hari. Dalam hidup kami sehari-hari kami mau lakukan yang jadi tugas dan mandat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, Kak Yanti percaya ada semangat yang baru dalam hidup kalian ya. Kita sudah selesaikan ibadah kita hari ini. Kak Yanti percaya ada berkat juga. Kalian terima berkat yang ajaib. Kalian sudah semangat hari ini. Terus semangat terus setiap hari. Jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa terus berdoa. Karena itu yang jadi kekuatan kita. Amin. Kita akan akhiri kebaktian kita. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat tangan. Kita terima berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya, kami terima pesan-Mu. Dan kami mau lakukan dalam hidup setiap kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami untuk kami menggenapkan semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak. Berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga kami Tuhan, mama papa kami. Kau yang berkati pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau Allah perlindungan buat keluarga kami. Engkau Allah perlindungan, Engkau Allah kekuatan buat kami. Dan Kau Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami terus di atas dan kami bukan di bawah. Kami akan memberkati banyak orang karena hidup kami jadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar berkat yang terbaik dari surga turun atas hidup setiap kami. Berkat dari Bapa Surgawi melimpah dalam hidup kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kekuatan dari Roh Kudus yang jadi kekuatan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ibadah hari Minggu. Kita akan sama-sama lagi berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Oke, dadah. God bless you. Incoming call. I put it on screen. Agen John, apakah kamu sudah mendengarkan pesanku? Iya, sudah Tuhan. Terus apa yang harus aku lakukan? Kamu harus mengumpulkan lebih banyak lagi agen untuk menggenapkan semua rencanaku harus terjadi di bumi seperti di surga. Tapi aku harus cari agen yang seperti apa Tuhan? Kan tugasmu ini sangat berat. Jangan khawatir, Kapten Joel akan menjadi partnermu untuk mencari agen-agen yang luar biasa yang akan menggenapkan semua rencanaku. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kamu pasti bisa. Oke. Tuhan, aku mau tanya lagi. Aduh, apa yang harus aku lakukan ya? Apakah aku harus tanya ke Kapten Joel? Sepertinya ide yang bagus. Apakah agen John akan terus mencoba menghubungi Kapten Joel?
Apakah Agen John akan menyerah? Dan apakah Agen John akan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan Yesus? Adik-adik, jangan ketinggalan ya kelanjutan kisah Agen John and the Top Mission hari Minggu 24 Mei jam 10 pagi di channel JKI Higher Than Ever. Generasi pilihan Tuhan, bangkitlah para pahlawan kerajaan Allah. Sudah tiba saatnya kita maju berperang, gunakan senjata Allah, kalahkan kejahatan. Bangkitlah Joel Kids, berdoa bagi bangsa ini. Bangkitlah Joel Kids, bawa lawatan yang besar. Adik-adik semuanya, Agen John ada pengumuman penting. Hari Minggu nanti jam 3:30 sore akan dimulai kebaktian anak untuk kelas balita. Jangan lupa ya. God bless you. Dah.